Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Zadalia dengan NIM 2024-03318 dengan prodi S1 Gizi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal yang diberi dari Bapak Dahro dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum kemerdekaan masyarakat di berbagai penjuru, Nusantara telah memiliki sistem kepercayaan dan transisi beragamaan yang mendalam, mulai dari keyakinan animisme, dinamisme, hingga pengaruh kuat agama besar atau realitas sosio-historis dan menjadi fondasi penting bagi perumusan Pancasila, di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hadir sebagai pengakuan fundamental terhadap eksistensi Tuhan dan keberagamaan sebagai sebagian tak berpisah dari identitas bangsa. Sila ini bukan hanya sekadar pernyataan teologis, melainkan juga pencerminan dari akar spiritual dan kultural yang telah lama bersemi dalam kehidupan kolektif masyarakat Indonesia. Lebih dari sekedar pengakuan, sila pertama Pancasila memiliki peran krusial sebagai landasan etika dan moral bangsa, sumber nilai-nilai luhur yang membimbing kehidupan masyarakat dan bernegara. Ia juga berfungsi sebagai prinsip pemersatuan yang menaungi berbagai agama dan kepercayaan, menekankan toleransi dan kerukunan di tengah tangan zaman modern, memaham dan mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, menjadi semakin relevan dan menjadi keseimbangan struktural, memperkuat koneksi sosial dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia yang kaya akan warisan keberagamaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebelumnya Indonesia merdeka, wilayah Nusantara sudah dihuni oleh berbagai suku, bangsa, dan bangsa adat, istiadat, dan kepercayaan yang beragama. Setiap suku memiliki identitas budaya sendiri seperti suku Melayu di Sumatera, Dayak di Kalimantan, Bugis di Sulawesi, dan berbagai suku di Papua. Bahasa daerah pun sangat beragam, bahkan dalam satu pulau bisa terdapat ratusan bahasa. Bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa pergaulan antar pulau dalam kehidupan sosial setiap masyarakat penganut sistem adat dan pemerintahan tradisional serta kepercayaan asli seperti animisme dan dinamisme. Seiring waktu masuknya pengaruhan luar dan bangsa India, Arab, Tiongkok, dan Eropa memperkenalkan agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Namun budaya lokal tidak hilang melainkan teradaptasi dan perkayaan lisan dan budaya Nusantara. Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran nasionalisme bahwa Nusantara meskipun berbeda latar belakang budaya menghadapi musuh bersama, yaitu kolonialisme, organisme, dan seperti Budi Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda 19-28 memperkuat semangat persatuan. Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman sebagai kekuatan, sebagaimana pencerminan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandasan pada nilai-nilai leluhur Pancasila sebagai dasar negara. Sistem ini menekankan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui musyawarah dan mufakat serta menjunjung tinggi keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila diwujudkan melalui pemulihan umum yang bebas dan adil, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip check and balances diterapkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, menjaga persatuan dalam keberagaman, dan mendorong pembangunan dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mencerminkan identitas bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kelima sila Pancasila menjadi dasar moral dan ideologis dalam pembentukan hukum serta menjadi tolak ukur apakah suatu hukum sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, setiap kebijakan, keputusan, dan produk hukum negara harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Pertanyaan nomor 5, yaitu sejarah memang benar bahwa sebagian keturunan Arab, khususnya dari kalangan Hadramaut, telah datang ke Nusantara sejak abad ke-13 hingga ke-19 dan terlibat dalam penyebaran agama Islam. Mereka berdakwah, menikah, dan menduduki lokal. Bahkan ada yang terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan, sampai seperti Habib Ali bin Abdurrahman al-Bashir atau Habib Husain bin Abu Bakar al-Wilayah. Namun klaim bahwa mereka adalah yang paling berjasa dalam kemerdekaan Indonesia adalah narasi yang terlalu menyerahkan sejarah yang kompleks. Perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai suku, agama, dan golongan dari seluruh penjuru Nusantara. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sunan Sahir, Tan Malaga, Jenderal Sudirman, hingga tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah dari kalangan santri dan ulama lokal semuanya memiliki kontribusi besar sampai dan mayoritas, dan mereka bukanlah keturunan Arab. Sebagai generasi penerus, kita harus menghormati semua tokoh yang berjasa dalam sejarah bangsa sampai tanpa harus meninggalkan satu kelompok dan kerendahan yang lain. Menghormati nasab, garis keturunan adalah sebagian dari adab, dari tidak boleh menjadi alasan untuk mendiktif kelompok lain. Cukup sekian dari jawaban saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.